Haleluya, shalom semuanya yang ada di Indonesia dan di Eropa dan yang ada di seluruh dunia, yang ada di Amerika, Australia, Afrika, Asia, dan yang ada di Israel, Haifa, alma mater saya Pastor Dr. Joseph Paulusan kembali menyapa Anda dari Tanah Merdeka, Tanah Susu dan Madu. Hampir semua orang Belanda punya selalu ada susu dan madu di rumahnya. Itu memang letterluck ya, tanah susu dan madu. Hari ini tema kita adalah eh, kebangkrutan Kristen pagan. Waduh, ini hati-hati saudara, saya ngomong begini ya nanti dituduh menyerang. Enggak saudara ya, bukan menyerang tetapi saya mengklasifikasikan. Namanya Kristen pagan saudara ya. Apakah Kristen pagan? Kristen pagan adalah Kristen yang ritual-ritualnya semua ya tidak ada di dalam perjanjian baru. 90% ritualnya tidak ada di dalam perjanjian Alkitab kita, ya perjanjian baru kita, baik ritual yang ritual maupun simbol-simbolnya, ya. Nah, itulah yang namanya Kristen pagan yang mengadopsi dari budaya-budaya lokal saat itu kontekstual. Tapi itu nanti akan bangkrut, saudara ya, di abad ini. Mulai bangkrut, mulai ditinggalkan. Dan nanti akhirnya orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi bisa punya satu pandangan tentang Mesias yang sama. Ya, bacaannya hari ini ada dari Yesaya 53 dan Wahyu 12 ya. Ya, kebangkrutan Kristen pagan. Saudara, apakah Kristen pagan? Kristen pagan bukan Kristen yang menyembah berhala. Ya, bukan, saudara ya. Banyak sekarang ini lagi ruwet ini ya. Protestan sama Katolik sama Ortodok tiga-tiga ruwet saling serang. Bodoh dan tolol, ya. Yang satu merasa lebih Alkitabiah dari yang lain. Tiga-tiganya tidak ada yang Alkitabiah. Protestan, ya, pengikut Martin Luther, pengikut Calvin, ya, gereja Katolik, gereja Ortodok, semuanya pagan, saudara. Semuanya gereja pagan. Hagios bagaimana? Kita bukan pagan, ya, kita bukan pagan. Apa yang membedakan menjadi pagan apa tidak pagan? Ritual di dalamnya, ya. Ketika kamu berkata perjamuan suci, nah kamu pagan tuh. Ya, begitu kamu bilang perjamuan suci, itu kamu udah jadi pagan tuh. Begitu kamu gunakan simbol salib, itu sudah pagan tuh. Begitu kamu gunakan simbol-simbol salib, begitu kamu gunakan kata perjamuan suci, kamu sudah jadi pagan. Loh, menyembah Yesus itu pagan? Bukan. Ya, Abraham menyembah 3 orang laki-laki, 2 malaikat, 1 adalah Yehova. Nah, penyembahan kita kepada Yesus adalah seperti Abraham sujud menyembah kepada Yehova yang ada di dalam Kejadian 18, yaitu antropomorfik dari Elohim. Yesus adalah antropomorfik. Ya, loh, orang Yahudi nggak percaya, orang Yahudi percaya, jangan bilang enggak, saudara. Tergantung Yahudi yang mana yang kamu bilang. Di zaman Yesus, di zaman para rasul, ada ribuan orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus, menyembah Yesus, tetapi tetap melakukan hukum Taurat. Ya, sementara bahkan dari zaman Justin Martir saja, ya kan, mulai Justin Martir memojokkan orang Kristen yang Yahudi atau orang Yahudi untuk menjadi Kristen dan untuk meninggalkan Torah. Dalam dialog Justin Martir dengan Trivo, ya itu jelas dikatakan ya, Justin Martir itu eh, mengatakan bahwa udah nggak perlu lagi disunat, bahkan untuk orang Yahudi sekalipun, artinya ya, dalam tanda kurung saya ngomong itu. Terbukti kemudian ketika orang-orang Kristen Yahudi ya menjadi Kristen, mereka tidak boleh menyunatkan anaknya lagi. Saya yakin Justin Martir waktu mengatakan orang Yahudi tidak melakukan Torah, bahwa kita tidak perlu melakukan Torah lagi, Justin Martir tidak baca kisah para rasul. Justin Martin belum baca suratnya Paulus.
dalam Galatia. Sehingga dia, ya maaf, salah paham. Ya banyak orang salah paham dengan surat-surat Paulus, saudara. Ya bahkan sampai dengan hari ini orang mengira Paulus itu ya membuat kita tidak melakukan hukum Torah, bahkan orang Yahudinya. Yang benar adalah Paulus melarang orang non-Yahudi untuk melakukan Torah. Tapi bagaimana dengan orang Yahudinya? Ya tetap disuruh melakukan Torah, itu yang benar. Nah, orang-orang Kristen ya yang sudah tidak melakukan Torah tidak disebut pagan, tetapi kemudian dalam perkembangannya mulai zamannya Tertulian ya, tahun 200 ya, mulai zamannya Tertulian mulai membuat tanda salib gitu ya di dahi, ya namanya staurogram. Ya, tanda salib itu namanya staurogram. Sebentar ya, saya tunjukkan namanya staurogram ya. Ini yang ada di kelas HBC diajarin ya, ini pengajaran dari sebagian dari HBC 2, HBC 2, HBC Master, dan beberapa ini ya. Bentar, ada materinya ada di sini ya. Oh, kelihatan ya? Itulah staurogram ya. Ada di sebelah saya itu ya. Hurufnya seperti huruf P, terus ada minusnya itu ya. Itu staurogram itu adalah semua manuskrip kuno ya di abad kedua ketiga, mereka setiap kali ketemu kata stauro atau salib maka diganti dengan itu kepala ya, yang bundaran kepala itu kepala ya, kepala disalib, maksudnya seperti itu ya saudara ya, itulah namanya staurogram. Jadi itu adalah simbol pertama kali yang Anda temukan dalam Alkitab, dan itu adalah untuk mewakili, namanya monogram, satu huruf untuk mewakili kata stauros itu ya, kata salib itu ya. Ya, untuk mewakili kata salib ya, stauros. Salib itu stauros dalam bahasa Yunani-nya. Nah, diwakili dengan satu huruf itu tadi, satu simbol itu tadi. Nah, kemudian staurogram ini menjadi populer zamannya Tertulian ya. Tertulian di dalam bukunya Kronos ya, dia pertama kali menggunakan tanda salib ini di kepala gini ya. Sebelumnya ada, tapi nggak ditulis siapa. Yang pertama kali menuliskan dengan terang benderang itu adalah Tertulian ya, dalam bukunya The Kronos. Nah, The Kronos ini dia menuliskan ya untuk menorehkan tanda salib di dahi, saudara. Dituliskan dengan tanda salib di dahi, bikin begitu. Mengapa? Karena dia mengambil dari Yehezkiel 9 ya. Yehezkiel 9 ayat 14 untuk membubuhkan huruf taf. Huruf taf itu bentuknya kayak tanda salib. Huruf taf itu. Ya, saudara ya. Nggak berisik ya, Bu Ros, tolong cek. Nggak berisik ya, karena belakang lagi latihan saya ini. Bu Ros, Tidak, Pastor. Bagus, Pastor. nggak berisik. Aman ya, nggak berisik ya suaranya Aman. ya. Ya, aman. Nah, Teruskan untuk ini. nah huruf tanda salib di dahi itu tadinya tidak ditampilkan kemana, itu hanya tanda salib begini ya, karena seperti di dalam Yeskel. Coba kita buka Yeskel 9 ayat 4 ya saudara ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf taf. Huruf T itu huruf taf pada dahi orang yang berkeluh kesah, karena apa? Segala perbuatan keji. Ya, jadi orang-orang benar. Untuk orang-orang benar kasih huruf taf. Huruf taf itu ya adalah huruf terakhir dari huruf abjad Ibrani. Nah, huruf taf itu di, di dalam alfabet dan piktogramnya ini ya, huruf taf ya. Kita lihat alfabet Ibrani dan simbolnya, piktogram ya, lihat ya. Nah, ini nih. Nah, ini piktogramnya ya. Kalau Aleph itu bentuknya kepala kerbau ya, Aleph kan bentuknya gini kan. Bentuknya kepala kerbau simbolnya. Kalau Bet kan begini. Ya kan? Bentuknya adalah rumah. Kalau ini Lamed atau tongkat gembala, ya Lamed kan bentuknya gini aslinya.
ya kan? Nah, kalau taf, ya kan, bentuknya begini, tapi ini simbolnya begini. Taf itu sendiri artinya perjanjian. Ya. Jadi ketika orang orang Yahudi membenarkan huruf tanda salib, maka dia sedang berkata ini adalah orang-orang dengan perjanjian. Berilah tanda di dahinya, itu ya, di dahinya dengan huruf taf. Ya, nah itu perjanjian. Itu ya. Nah, ini kemudian muncul di dalam staurogram, di dahi orang percaya itu ya. Zamannya Tertulian dimunculkan. Tetapi kemudian itu muncul menjadi simbol yang dibawa-bawa tuh saudara. Lalu simbol yang dibawa-bawa ini bukan staurogram, tetapi C sama Ro yang dilihat oleh si Konstantin. Ya, Kaisar Konstantin itu melihat C sama Ro nih, bentuknya begini. Nah, itu ya dari sebelah saya ya. Nah, itulah yang dilihat oleh si Kaisar Konstantin. Jadi suatu ketika Kaisar Konstantin ya lagi perang 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 saudara ya. Ini kan Konstantin kan ada di Bizantin, dia lawan saudaranya di Vatikan. Lalu dia sudah hampir kalah, tiba-tiba di langit dia melihat tanda, sebuah tanda ya saudara. Tandanya tulisannya dalam bahasa Latin adalah in hoc signo vinces. In hoc dengan ini, signo tanda. Kamu akan victory, vinces ya. Nah, ada orang yang menuliskan bahwa itu adalah bentuknya tanda salib. Tetapi di dalam bukunya Eusebius itu dia nulis bukan, yang ditulis adalah ini Ci sama Ro. Ci sama Ro ini adalah awal dari Kristus. Nah, Ci sama Ro ini yang kemudian menjadi tanda. Ya, jadi bukan yang jadi tanda Ci sama Ro ini, bukan piktogram tadi ya. Saya tunjukkan tadi piktogram. Nah, bukan ini ya yang menjadi tanda. Tapi yang jadi tanda adalah ini. Kalau tandanya ini, ya, ini ada di dalam Alkitab, ya, di dalam Yesaya 9 ayat 14. Tapi kalau tandanya ini nggak ada di Alkitab, ya, nggak pernah disuruh. Kalau yang huruf taf, pernah disuruh huruf taf, ya, kata stauros itu ya. Kalau di YouTube kelihatan ya. Jadi yang dilihat oleh si Konstantin itu adalah ini, ya. Sementara yang tertulis di Alkitab justru yang ini. Tapi yang ini nggak pernah dipakai. Sampai dengan hari ini nggak keluar tuh di Alkitab tuh. Di dalam simbol-simbol kekristenan hari ini. Yang keluar justru yang ini. Dan segala turunannya. Ya. Lalu ulanglah simbol-simbol salib. Ya. Dan perjamuan suci. Itu semua adalah berasal dari abad keempat mulainya. Kata perjamuan suci sendiri, ya, tadinya pakai roti. Kalau Anda lihat perjamuan suci nggak ada tuh di Alkitab tuh. Adanya apa? Perjamuan Tuhan. Adanya perjamuan malam, perjamuan Paskah, atau meja perjamuan kasih, meja Tuhan. Tapi tidak ada perjamuan suci Holy Communion, itu nggak ada. Ketika Anda berkata Holy Communion, perjamuan suci, tanda salib, segala macam, itu sudah berarti Anda sudah masuk ke dalam paganisme. Begitu Anda menggunakan simbol salib, itu sudah pagan. Kemudian salibnya itu kamu pegang, ya, pegang-pegang itu ya, seakan-akan kamu jadi suci atau kamu jadi merasa suci gara-gara pegang salib. Enggak, saudara. Itu pagan. Itulah sebabnya saya sebut dengan Kristen pagan. Salah nggak? Ya nggak salah. Cuman gara-gara itu kamu jadi salah. Itu loh. Pegang salibnya salah nggak? Nggak salah. Tapi gara-gara itu kamu jadi salah. Akhirnya banyak orang merasa suci kalau sudah pegang salib. Makanya kamu lihat orang-orang yang rajin pegang salib gitu ya, gede-gede gitu.
itu pasti bajingan bangsat orangnya. Pasti bajingan, tak jamin itu. Orang yang rajin pakai tanda salib itu ya, jalan-jalan begitu kemana-mana. Dia orang awam gitu ya. Kalau lagi ibadah itu kan namanya ritual. Tapi dia orang awam, tiap hari dia bawa tanda salib kemana-mana, pakai salib gede-gede, biasanya bajingan bangsat. Percaya saya, saudara. Muhammad, kenapa? Karena orang ini tidak ketemu Tuhan. Orang ini ketemu salib, tidak ketemu Tuhan. Dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan, dia punya ilusi, perasaan. Dan dia merasa lebih suci dari yang lain, begitu dia udah pegang itu rasanya lebih suci dari lainnya. Coba deh amatin deh. Wah, saya sudah ngalamin bolak-balik ya. Saifuddin, Edwin, ya, Agatha, Elia Miron. Wah, Paulus suka nyerang-nyerang. Enggak, saya lagi cerita. Kamu katamu lah, nggak urusan saya sama gua pikirin kamu ngomong apa. Saya lagi cerita. Amatin deh. Percaya saya, saudara. Karena dia nggak ketemu Tuhan, dia ketemunya dengan simbol dan perasaan. Orang-orang Katolik yang suka pakai salib-salib itu juga sama. Kamu lihat deh. Contoh siapa, saudara? Contoh itu loh, mafia-mafia Itali itu loh. Pakai salib gede-gedean, bangsat-bangsat semua itu kan. Bajingan semua itu mafia-mafia Itali kan. Kan pakai salib gede-gede kan mereka kan di badannya kan. Suatu ketika saya ini ya saudara ya, saya waktu saya berangkat dari Indonesia, ada seorang sahabat bekas preman, orang Kristen bekas preman. Dia ngasih saya salib gede sekali saudara ya. Salib gede ya, segini mungkin ya. Pakainya stainless steel. Kalungnya juga gede-gede ya. Wah, mungkin itu kalungan itu yang biasa dipakai sama preman-preman Ambon itu. Itu saya bawa lah. Ya kan saya bawa. Mau dikasih kemana, ya kan? Saya bawa aja. Saya nggak pernah pakai, tapi saya bawa. Terus anak saya datang nyusul kan dari di Jerman. Terus saya itu tak simpen di mana nggak tahu. Terus ketemu ya kita lagi beberes, dapat rumah beberes. Saya kasih sama anak saya, pakai ini Terus pakai sama dia sambil ketawa-ketawa bahagia dia seneng kan. Kan di rumah kami itu dari dulu nggak pernah ada salib ya, saudara ya. Di rumah kami itu nggak ada salib. Sejak 10 tahun 2014 itu kita nggak pernah pakai salib, pakai apa nggak pernah. Nah terus siapa nggak. Terus dia pergi kemana-mana pakai kalung salib itu. Terus saya tanya, gimana kok kamu semuanya pakai salib begitu? Iya nih, berasa mafia Itali, dia bilang begitu, saudara. Berasa mafia, dia bilang. Loh, kok saya ketawa. Bukannya berasa jadi orang Kristen, berasa kayak mafia, saudara. Ya. Iya, saudara. Ingat-ingat saya deh. Ingat saya ngomong. Nah, saya nggak lagi cerita itunya. Saya lagi cerita Kristen pagan. Ritual, simbol-simbol, itu yang pertama kali mulai siapa, saudara? Yang mulai itu di dalam masa Bapak Gereja, ya. Mulai dari yang paling jelas, mulai dari Tertulian, yaitu dengan membuat huruf taf itu ya, di dahi ya. Tapi bukan begini, bukan. Ini di dahi itu seperti yang di Yeskel 9 ayat 4 itu persis. Ya, mengulang apa yang di Yeskel 9 ayat 4 huruf taf. Kemudian mulai dikembangkan di dalam Konsili Nikaya. Setelah Konsili Nikaya, maka perjamuan suci tanda salib itu mulai berkembang tuh, saudara. Nah, habis Konsili Nikaya, mulai berkembang lagi zamannya siapa, saudara? Zamannya Ortodoks. Skisma itu kan menghasilkan gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Gereja Ortodoks menghasilkan ikon-ikon, gambar-gambar Maria, gambar Yosef, gambar Trinitas, gambar segala macam. Gereja Katolik menghasilkan patung-patung. Mengapa mereka memproduksinya? Ya, mereka merasa sebagai sebuah medium. Berhala ya bukan. Anda orang tolol kalau berkata orang Katolik menyembah berhala itu hanya orang tolol, saudara. Ya, apalagi orang Islam ngatain orang Katolik menyembah berhala, ya sama saja. Coba kalau patung Maria diganti dengan batu Mekah, sama saja. Bedanya apa, saudara? Ya kan? Orang sampai kan juga tolol, ya kan? Sekarang Marianya diganti nih, kata orang Pentakosta karismatik kan suka ngatain katanya nih orang-orang Pentakosta karismatik ngatain orang Katolik sesat ya karena orang Reform atau Katolik sesat menyembah berhala. Sekarang patung Maria diganti salib saudara di depan. Kalian kan berdoa berlutut di depan salib. Patung Maria diganti salib.
Sami mawon, kamu lagi menyembah berhala, dasar tolol kalian. Sami mawon. Apakah penyembahan Maria itu penyembahan berhala? Ya bukan. Maria itu tidak disembah di Katolik ya, saudara ya. Patung Maria, patung Yesus, patung Santo Yosef, patung Santo-Santo itu tidak disembah. Perintah di dalam Alkitab adalah jangan kamu membuat patung apapun, menyerupai apapun, lalu kamu menyembahnya. Kata menyembahnya, kamu mengabdi kepadanya. Itu loh, saudara. Kalau patung Maria itu kamu pecahkan, orang Katolik marah nggak? Marah, karena mesti keluar lagi berbayar duit. Tapi tidak marah tersinggung karena sesembahannya dihancurkan. Marahnya karena, ya keluar duit lagi. Ya, ongkos lagi, apalagi kalau gerejanya miskin. Ya, saudara ya. Tetapi, coba kamu kencingin itu batu kapa. Weh, perang saudara, saudara. Bisa perang satu dunia itu. Gara-gara Ka'bah kamu kencingin, itu Ka'bah itu kamu hancurkan. Masjidil Al-Aqsa mau diisukan, belum terjadi diisukan, mau dirobohkan saja sudah mau perang, itulah tanda berhala. Begitu tempat suci itu kamu pertahankan, itulah berhala sebetulnya. Kamu mengabdi kepada tempat suci itu, jiwa ragamu kan. Sama orang GBI ya, karismatik, Pentakosta. Begitu kamu membuat sebuah batas suci, minyak urapan, perjamuan suci, hostinya oh ini kalau dipaku ada darahnya. Kamu sedang berhala itu sebetulnya. Apalagi kamu simpen ya, dijadikan kayak jimat. Itu kamu lagi berhala itu namanya. Malah itu berhala. Dijadikan jimat, taruh-taruh di dompet, di kantong supaya beruntung. Itu berhala justru. Ini kan, karena kamu mengharapkan kuasa dari itu kan, dari materi itu berhala. Justru itulah berhala. Tapi kalau kamu mendirikan patung, contohnya Musa, ya, bikin patung kerub yang ada di yang ada di Salomo itu ya. Salomo kan bilang ada tabut perjanjian, lalu di sebelah kanan kiri tabut perjanjian ada kerub, patung kerub. Nah kalau di ruang maha suci mereka sujud kan sujud di depannya itu. Apa itu berhala, saudara? Kan bukan berhala. Orang Israel, ya, lagi kesakitan, tersungkur di depan Nehustan, patung ular yang dibuat Musa. Apakah itu menyembah? Ya enggak lah. Menyembah itu maksudnya kamu melayani. Nah, Nehustan pernah diberhalakan. Kapan Nehustan diberhalakan? Ketika dikasih ukup-ukupan di depannya. Mempersembahkan korban bakaran. Makanya sama Raja Hizkia dihancurkan Nehustannya itu. Pernah ya? Kalau nggak salah bedanya nih ya, saya tunjukkan ya. Bedanya menyembah berhala. Dalam 2 Raja-Raja 18, ayat keempat, dialah menjauhkan, ini Hizkia ya, cerita Hizkia. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan menemukan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nehustan itu Nekhas ditambah Taf, perjanjian Nekhas. Taf itu artinya covenant tadi ya. Jadi kalau Nekhas Taf atau Nehustan artinya apa? Perjanjian ular. Maksudnya apa, saudara? Kejadian 3 ayat 15. Keturunanmu akan meremukan tumitnya, dan keturunan anak manusia ini akan meremukan kepalamu. Itu ya, saudara. Itulah namanya perjanjian ular, perjanjian Nekhas. Kejadian 3 ayat 15. Itu ya. Yang diulang sama Yesus dalam Yohanes 3. Jika anak manusia sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, maka anak manusia akan ditinggikan. Ya, ini sama nih, coba kita buka ya, supaya Anda tahu kaitannya. Yohanes 3 ayat 14 ya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Nekhas, perjanjian ular. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, disalib, sama bentuknya ya. Terus Anda lihat di dalam bilangan ya, bilangan 21 ayat 9 ya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang, maka jika seorang dibakut ular, ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Apakah itu namanya menyembah? Enggak.
Tapi yang namanya menyembah ketika tadi membakar korban bakaran, mengabdi, melayani ulat, patung ulat itu namanya berhala. Kalau kamu berdoa di depan patung Maria berhala bukan? Ya bukan. Tapi terus kamu ngerawat patung Maria itu dikasih kembang, kasih ukup-ukup, kasih dupa. Nah itu baru berhala. Ada ya sekte Katolik yang begitu. Tetapi pada umumnya orang Katolik nggak begitu. Hanya sekte itu yang ada di Argentina atau di Amerika Selatan. Sekarang kita coba lihat ya kejadian 3. Ya kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Nah ini yang namanya Nekhustan. Nekhas, Taf, perjanjian ular. Ya, ini namanya perjanjian ular. Jadi Nekhustan ini pernah diberhalakan oleh orang Israel. Tadinya dipakai sebagai simbol, simbol saja. Simbol nubuatan Mesias. Tetapi akhirnya disembah, diberhalakan. Sama patung Santo, patung Yesus. Tadinya adalah simbol, lalu diberhalakan. Tadinya simbol biasa, tadi ya. Ketika Bizantin menghasilkan gambar-gambar, lalu orang sujud di depan gambar itu. Tadinya tidak diberhalakan, tapi bisa kemudian menjadi berhala. Dan memang akhirnya dikeramatkan ya, gambar-gambar itu banyak yang dikeramatkan, makanya akhirnya Bizantin runtuh. Ya, Bizantin runtuh ya, bukan Bizantin runtuh bukan karena gambar-gambar itu, Bizantin runtuh ya karena bishop-bishopnya korup, pakai salib gede-gede tapi kelakuannya cabul sama korup. Bizantin runtuh itu karena uskup-uskupnya cabul dan korup, saudara ya, pakai salibnya gede-gede, makanya runtuh. Nah, Vatikan gimana? Oh, Vatikan saat itu masih berjaya ya, saudara ya. Dan sekarang bagaimana? Ya sudah nyaris. Ya menurut saya Paus Francis adalah paus yang benar ya. Mother Teresa adalah figur yang teladan yang saya ikutin dari Gereja Katolik. Paus Francis dan Mother Teresa. Yang sebelum dan sesudahnya ya saya belum melihat ada yang seperti Paus Francis dan Mother Teresa. Setidaknya selama saya mempelajari mereka ya saudara secara real. Bukan mitos ya, itu kan real ya Mother Teresa sama Paus Francis. Tapi kita sekarang balik saudara ya tentang simbolik. Jadi salah nggak ikonografi sama patung-patung itu? Nggak salah. Yang salah ketika kemudian kamu merawat patung-patung itu, mengkeramatkan patung-patung itu. Itulah yang salah, itu yang namanya berhala. Tapi kalau kamu berdoa di depan salib, berdoa di depan patung tersebut, di depan gambar, ya kan, itu nggak bukan berhala, saudara. Ketika kamu merawatnya, baru itu namanya berhala, mempersembahkan ukup-ukupan di situ itu ya, baru itu berhala tuh. Tahu bedanya ya, saudara ya? Sebetulnya sebuah ikonografi. Tadinya tidak salah, ya, tetapi setiap kalian yang mulai merawat dan mengkeramatkan itulah berhala. Sama seperti kalian kalau berdoa dengan salib di depan salib. Siapa di sini yang gedung gerejanya ada salibnya, lalu kamu berdoa di depan salib itu. Kalau kamu menganggap berdoa di depan Maria itu berhala, maka kamu sedang berhala juga di depan salib itu sama. Sama saja, saudara ya. Kalau Anda menganggap itu punya Maria, tetapi itulah yang namanya tradisi pagan. Tidak ada yang salah dengan tradisi pagan, karena tradisi pagan adalah sebuah kontekstual. Ya, itu adalah kontekstualitas. Ya, sama seperti kalau kita pergi ya di Jawa ke tanah Batak, itu kontekstual. Tapi sebenarnya dilakukan oleh si misionari-misionari Batak ini, nomensen segala macam. Kalau kamu anggap Katolik berhala, maka yang dilakukan oleh nomensen juga berhala, saudara. Menggunakan tanda-tanda salib itu adalah berhala. Ya, jadi sampai sebatas mana? Ya sampai sebatas kamu melakukan perawatan terhadap itu tadi. Tetapi itu semua namanya Kristen pagan. Sudah, definisinya sudah saya kasih kepanjangan ya. Kembali ya ke laptop. Saudara, gara-gara kontekstualisasi dari zaman Justin Martyr yang mulai nampak ekstrim, mulai zaman Nikaya, lalu Great Schisma, dan sampai dengan hari ini, saudara ya. Maka
orang Yahudi tidak mau jadi Kristen. Ya, gereja Advent itu kalau mau dibilang sesat ya sesat, saudara ya. Gereja Advent itu ya. Kalau Anda mengatakan gereja Katolik itu sesat, maka gereja Advent juga sesat. Maka Bethel juga sesat. Maka Reform juga sesat. Sekali kamu bilang gereja Katolik sesat, maka Reform juga sesat. Tapi kalau kamu bilang gereja Katolik tidak sesat, maka Reform tidak sesat, Advent tidak sesat. Mengapa? Simbol-simbol yang kamu gunakan sama. Sama sesatnya menurut orang Yahudi. Ya, jadi sesat itu menurut siapa? Gitu loh. Kamu orang Kristen, bukan bukan orang Yahudi, terus kamu disunat, kata Paulus, maka sia-sia Yesus mati bagimu. Ya, kamu orang Kristen yang disunat, ya, maka sia-sialah Yesus mati bagimu. Kamu orang Kristen, ya, terus kamu nggak makan babi, makan kosher, tidak kosher, segala macam ikut-ikutan orang Yahudi, tapi kamu tidak disunat, ya percuma. Kamu melakukan yang satu, yang lain kudu dilakukan. Kalau kamu perpuluhan, ngotot kudu perpuluhan, maka kamu kudu disunat. Kalau nggak percuma. Kalau kamu ngotot tidak makan babi, tidak makan makanan kosher, kamu tidak disunat ya percuma. Tapi begitu kamu disunat, maka sia-sialah Kristus mati bagimu. Ayo, kan sama saja kan? Nah, jadi nggak bisa begitu ya. Saudara, apa yang mau saya sampaikan? Ya, kamu lihat Bizantin runtuh. Wahyu 18, 17, 18, 19 itu menubuatkan bahwa Vatikan akan runtuh juga. Mengapa Vatikan bisa runtuh? Karena era dari simbol dan ritual itu harus berakhir. Selama Anda masih pakai simbol-simbol dan ritual-ritual yang bukan dari Alkitab sama sekali, orang Yahudi tidak akan pernah mau percaya kepada Yesus. Ya, kamu pakai simbol salib, orang Yahudi nggak akan mau percaya kepada Yesus. Di zaman Yesus, di zaman para rasul, tidak ada simbol salib yang dipakai. Ya, apalagi salibnya ada orangnya, atau salibnya tidak ada orangnya, terus ribut lagi. Ya, ada salib ada orangnya, tidak ada orangnya, ribut, saudara. Maka itu akan menjadi pertentangan sepanjang masa dan tidak akan menghasilkan pertobatan apapun. Orang Yahudi dan orang Kristen adalah dua saksi Allah. Ya, orang Yahudi dan orang Kristen adalah dua saksi Allah. Dua-duanya. Orang Katolik, Pak, orang Katolik ini disebut Kristen, ya. Katolik itu ya Kristen, pengikut Kristus kan, kecuali kalau bilang Katolik pengikut, kalau kamu pengikut Maria ya embuh, saudara ya. Tapi orang Katolik pun setahu saya namanya pengikut Kristus. Namanya pengikut Kristus ya ada Kristen. Kalau kamu mempertentangkan Katolik dengan Reform ya kamu orang tolol, saudara ya. Hanya orang tolol. Apalagi kamu bilang Katolik anti Kristus. Kamu orang tolol yang berkata Katolik anti Kristus, hanya orang tolol, saudara ya. Anti Kristus apa, saudara? Anti dari Kristus. Ya kan? Anti dari orang yang diurapi kan? Yang anti Kristus apa orang yang diurapi? Martin Luther, saudara. Anti Yahudi kan, Martin Luther kan? Orang Yahudi kan orang yang diurapi. Maka Martin Luther dengan pengikutnya adalah anti Kristus. Lah, gereja Katolik anti Yahudi enggak? Enggak lah. Gereja Katolik tidak anti Yahudi, dia anti Sionis. Gereja Katolik bukan anti Yahudi. Bedain, saudara ya. Bahkan yang melakukan pembelaan terhadap orang Yahudi di Jerman itu gereja Katolik justru. Jadi kalau kamu bilang Katolik itu anti Kristus, kamu sesat, sesat, sesat berpikir, sesat logika kamu. Ya, orang tolol nggak mau belajar. Ya, yang mengatakan orang Katolik itu anti Kristus. Anti Kristus itu adalah orang Islam, bukan gereja Katolik, bukan gereja Protestan, bukan saksi Yehova. Yang namanya anti Kristus itu adalah Islam. Dan ketika kamu mengakui Yesusnya punya Tuhan, itu anti Kristus. Karena Yesus punya Tuhan itu adalah ajaran dari Islam. Tetapi mengapa Tuhan meruntuhkan Bizantin dan akhirnya Tuhan meruntuhkan Vatikan? Ya, karena apa, saudara? Karena negara-negara Bizantin
Ya, orang-orang kan mengklaim tuh, orang ortodok tuh, gereja ortodok adalah gereja yang paling mendekati kisah para rasul. Gundulmu peyang, gereja ortodok adalah gereja pertama kali yang menjauhkan kita dari tradisi para rasul. Selanjutnya gereja Katolik dan Protestan dan GBI, Karismatik, Pentakosta, GPPS, GBDI dan selanjutnya. Apalagi kamu sambil bilang laba 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 sandal lawas, terus kamu sambil nangis-nangis pegang hosti. Pendetanya tambah kaya, tidak berdiakonia, tidak ngurusin jemaat yang miskin. Kamu makin sesat, kamu makin jauh dari kebenaran para rasul. Karena gereja para rasul tidak ada rasul-rasul yang hidupnya mewah. Tidak ada rasul-rasul yang hidupnya di dalam bergelimang harta. Semua para rasul hidupnya berbagi. Ya, wah, kalau aku tidak kaya dulu, bagaimana aku bisa memberkati? Para rasul tidak ada yang kaya raya. Para rasul memberkati jemaat melalui jemaat yang lain. Tidak harus menjadi kaya. Itu adalah pandangan yang keliru. Kalau seorang pendeta harus kaya dulu, ya pakai apa namanya, pakai baju mahal, pakai jam tangan mahal, lalu Anda ingin, wah supaya aku bisa memberkati yang lain. Pada kenyataannya, barang yang kamu pakai, ya sangat terlalu mahal dan tidak sebanding dengan apa yang kamu berkati. Di rumah saya sofanya sofa bekas. Ya, saya beli waktu itu cuman 200 euro, saudara. Ya, kalau yang sofa yang benar kayak bisa 2.000 sampai 10.000. Saya beli cuma 200 euro. Ya, barang-barang kita, ya laptop semua yang kita laptop bekas, kecuali satu ini laptop baru, ya Pak SK yang belikan. Sekarang saya pakai iPad baru, pakai iPhone baru. Dulu saya semua pakai barang-barang murah, saudara. Dengan barang murah itu kita kumpulkan 500 juta sebulan. Dengan 500 juta sebulan itu kita memberkati banyak sekali orang. Ratusan bahkan ribuan orang kita berkati. Jangan dibalik. Saya pakai barang mewah, pakai Rolex, pakai segala macam LOG yang miliaran. Sementara saya encerit ngasih duitnya ke orang. Ya, saudara ya. Nggak boleh begitu, jangan dibalik. Kalau Anda begitu, namanya Anda sudah jauh dari gereja para rasul. Jadi gereja Pentakosta karismatik dengan hedonismenya, mereka sedang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka sedang jauh dari gereja para rasul. Ya, segala macam gereja yang mementingkan hedonisme, ya, yang mementingkan pendetanya kudu kaya dulu baru bisa memberkati, maka kamu sedang jauh dari gereja para rasul. Gereja-gereja yang lebih mementingkan ritual dan simbol-simbolnya itu jauh daripada gereja para rasul. Jangan sok. Makanya akhirnya Bizantin diruntuhkan dan sebentar lagi Vatikan diruntuhkan. Mengapa Vatikan diruntuhkan? Karena akhirnya Vatikan terjun di dalam politik, ya, dan tidak ngurusin lagi orang miskin. Kayak Bizantin. Bizantin sudah nggak ngurusin orang miskin, saudara. Tetapi gereja Vatikan sampai dengan Mother Teresa dan Paus Francis masih ngurusin orang miskin. Tapi selanjutnya kita nggak pernah tahu, ya. Dan itu menjadi tanda tanya besar. Begitu nanti gereja Katolik berhenti berdiakonia, lebih mementingkan ritual dan segala macam jenis jargon-jargon politiknya, langsung habis. Tahun itu juga habis, saudara. Dan kita nggak tahu kapan. Karena sekarang ini gereja Katolik dipenuhi dengan leftis, orang-orang kiri yang dilobi terus ya, saudara ya. Ya, ini Anda boleh percaya, boleh enggak, ya. Tapi ini sebuah kritik, ya. Termasuk dengan orang-orang yang orang gereja-gereja yang lebih mementingkan harta kekayaan. Dan itu semua akan diruntuhkan dalam waktu dekat ini. Mengapa? Karena sudah saatnya penggenapan dua saksi Allah ini, Seni Beni Hayitsar. Di mana dua saksi Allah ini, orang Kristennya harus menghapus semua tradisi dan kultur pagan dari ritual dari gerejanya, sehingga orang Yahudinya, oh, ya benar, kita sama.
Sebab kenyataannya perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya masyal namanya, itu sama perumpamaan yang sama di midrasnya orang Yahudi. Segala perkataan Yesus sama dengan midrasnya orang Yahudi, sama dengan yang di Talmud. Hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan alam, ada di Talmud. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin apapun yang orang lain ingin melakukan kepadamu, kamu berlakukan yang sama. Ada juga di dalam Talmud. Kasihilah sesamamu. Jangan membalas dendam. Ada di dalam Torah dan ada di dalam Talmud. Ya, ketika Yesus mengajarkan perumpamaan domba yang hilang, anak yang hilang, pesta raja-raja, pesta perjamuan kawin, itu semua ada di dalam Mitras. Ada semua, saudara. Yang membedakan adalah kamu tidak merayakan kalendernya Yahudi yang asli yang dirayakan oleh Yesus dan para rasul. Tetapi simbol-simbolmu justru lebih ke pagan Yunani dan Roma. Ya, Sol Invictus, ya. Makanya itu akan dihapuskan, ya, saudara ya. Sampai akhirnya kamu nol orang Yahudinya dan kamu akan ketemu orang Yahudinya dia kemudian mulai kritis terhadap Talmudnya. Kan sekarang banyak nih orang-orang Yahudi yang kritis melakukan otokritik terhadap Talmudnya sendiri ya. Dan kan dua-duanya kan ketemu tuh di tengah. Dan di saat itulah maka orang Kristen dan orang Yahudi akan satu sepakat bahwa Yeshua HaMasyiah itu memang Mesias. Tetapi sekarang ini orang Yahudinya sulit untuk mengakui Yeshua HaMasyiah sebagai Mesias karena gerejanya jadi pagan dan orang Yahudi tidak mengenali gereja itu. Ya, saudara ya. Nggak kenal, ya. Nggak kenal. Wah, bingung, saudara ya. Nah, itulah masalahnya, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Sekarang, itulah sebabnya komunitas Hagios lebih mementingkan diakonia daripada semua ritual-ritual. Ya kalau doa itu bukan bagian dari ritual, doa itu kan kita lagi meeting bersama, yuk satu doa itu semua ada. Yang kita tidak lakukan apa, saudara? Perjamuan suci, kita nggak ada. Perjamuan suci kita adalah perjamuan Tuhan, kasih makan. Siapa di sini jemaat yang nggak punya makanan? Kita kirim makanan. Itulah perjamuan Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi Anda harus membedakan. Ya, lepaskan diri dari semua ritual-ritual, lepaskan diri dari semua simbol-simbol yang apa namanya, yang merupakan adopsi dari pagan atau Anda tergantung dengan simbol tanda salib, ya simbol-simbol apapun lah, menorah, ya kan? Loh, saya ada menorah, saudara, dikasih. Nggak pernah sengaja-sengaja saya beli, itu pasti pemain saxophone kita tuh yang beli itu ya. Mana? Itu ya jauh ya. Saya ada, cuman satu-satunya. Dan saya tidak suka, dan kita tidak buat doa, buat bagian dalam, nggak cuma buat hiasan doang. Bagaimana Pak kalau salib buat hiasan? Ya buat hiasan saja, tapi jangan dimasukkan di dalam ritual keagamaanmu. Begitu masuk, maka kamu nggak akan ketemu kebenaran yang sesungguhnya. Begitu kamu masukkan ritual itu, kamu akan masuk ke kulitnya. Makanya saya bilang tadi ya, saya joke tapi juga serius. Kamu ya lihat orang Kristen yang suka bawa-bawa salib gede-gede begitu. Biasanya bangsat bajingan. Ya salah satu contohnya yang paling terang-terangan yaitu tadi mafia Italia itu, saudara. Suka bawa salib gede-gede di kalungnya gede ya, pakai emas itu ya. Atau tuh rapper-rapper itu yang jangkis itu, rapper-rapper yang kan sama kan suka pakai salib gede-gede kan kan bangsat semua itu kan. Hati-hati saudara, kamu jangan terkesima dengan tanda salib-salib begitu. Tanda. Yesus bilang apa? Kamu akan disebut pengikut Yesus kalau apa, saudara? Pakai tanda salib gede? Bukan. Kamu akan disebut pengikutku. Ciri khasnya apa, saudara? Kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, saudara ya. Kamu akan disebut pengikut Kristus kalau kamu saling mengasihi, saudara. Kalau kamu berdiakonia. Bukan karena kamu pakai simbol-simbol tanda-tanda itu. Contoh Damaris. Ya, kita Damaris dikumpulkan oleh orang Kristen. Yang masak orang Kristen, yang bagi orang Kristen. Nggak boleh pakai simbol-simbol agama apapun. Mau berbuat baik, ya berbuat baik saja. Jangan pakai embel-embel atribut, saudara. Ya, amin. Coba lakukan, saudara. Belajar buka pikiranmu, buka hatimu. Nanti akhirnya, dua saksi Allah ini akan bisa bersatu.
yaitu Yahudi dengan Kristen. Dan tentu saja terjadi kebangkrutan bagi Kristen pagan. Balik lagi ya, saya tidak negatif atau tidak menganggap Kristen yang mengadopsi budaya pagan itu sesat. Bukan, saudara ya. Itu adalah kontekstualisasi. Sampai seberapa kamu merawat simbol dan ritual sampai dijadikan makanan utama, disitulah sesat. Ya, penyembahan berhala itu ketika kamu merawat patung-patung itu, mengabdi kepada patung-patung itu, kepada ikon-ikon itu dikasih ukupan, wah disucikan ini, yang gambar adalah Santo Franciscus Xavier, yang gambar adalah Santo Martino sendiri, maka disucikan, oh ini tulangnya Santo siapa, itulah berhala. Ya, religi itu berhala, saudara ya, religi itu berhala. Religi bukan berhala kalau itu sekedar untuk menghormati dan memuseumkan. Tapi menjadi berhala ketika itu dijadikan jimat. Ya, saudara ya, karena kamu tidak boleh bergantung kepada jimat apapun. Makanya baik lagi, Nehustan itu dimusnahkan, dihancurkan oleh Raja Hizkia karena sudah diberhalakan. Itu contohnya ya, saudara ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, tetaplah berdiakonia dengan sekuat tenaga, ya. Saudara, berdiakonia itu bukan, Pak, saya kekurangan, Pak. Tidak ada orang yang kekurangan, saudara, di tempat kita. Kalau kamu kurang, kamu telepon supaya dikirimin sembako. Tetapi berdiakonialah, walaupun cuma sedikit, sebagian, ya. Tetapi itu buatmu, kamu lagi punya gajimu cuma 4 juta. Kamu berdiakonia 200-500 ribu, saudara. Itu banyak, saudara. Penghasilanmu 10 miliar, diakoniamu cuma 100 juta. Itu sedikit. Harusnya kalau gajimu 10 miliar, penghasilanmu 10 miliar, harusnya diakoniamu setidaknya 5 miliar. Ya kan? Karena dengan 5 miliar kamu masih bisa hidup, ya kan? Gajimu 100 juta, kamu kasih 10 juta, itu sedikit. Gajimu 4 juta, kamu kasih 500 ribu, itu banyak, saudara. Ya, tahu bedanya ya, saudara ya? Banyak. Walaupun sama-sama 10%. Tapi dengan 3,5 juta, kamu di Jakarta nyaris nggak bisa hidup. Tapi kamu masih bisa berdiakonia 500 ribu, itu banyak sekali. Tapi dengan gajimu 10 juta, kamu ngasih 2 juta, 8 juta, kamu bisa hidup kelimpahan di Jakarta. Itu loh bedanya, banyak dengan sedikit. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, berilah seluruhnya. Itu artinya seperti itu, seluruh nafkah hidupmu, kehidupanmu, saudara. Kamu butuh makan, kamu butuh pakaian, kamu butuh perumahan, tapi bukan barang kemewahan. Gunakanlah untuk berdiakonia. Nanti kamu akan bahagia. Nanti kamu akan sukacita hidupmu, saudara. Nanti kamu akan mendapat perlindungan dari sorga. Dan berkat-berkat menabur banyak akan diberi banyak. Itu benar-benar. Masalahnya para pendeta ngomong menabur banyak diberi banyak buat nabur si pendeta itu. Curang dia. Ayatnya benar, tapi dia curang. Dia nipu kamu. Ayatnya nggak salah. Menabur banyak, kamu akan diberkati banyak. Tapi menabur di mana? Kalau kamu nanam satu biji mangga, nggak mungkin kamu panen cuma satu buah. Panennya minimum 10. Bisa 100, bisa 1000. Tergantung kamu nanamnya di mana. Lah kalau kamu nanamnya di pasir, ya nggak tumbuh-tumbuh. Lah kamu bagi ke uang ke Pak Pendeta, suruh beri Rolex, beri pakai mobil mewah, ya uangmu nggak tumbuh-tumbuh. Tapi kalau kamu kasih untuk orang miskin, kamu akan diberkati dengan luar biasa. Bukan hanya bagi orang Kristen, bagi orang Islam sama, orang Buddha, orang Hindu. Makanya jangan heran, banyak mafia malah diberkati Tuhan. Kenapa? Dia jualan dari hasil kejahatannya, ya, dia dapat 1 miliar, yang 500 juta dia persembahkan buat menabur. Dia tambah diberkati Tuhan, tambah diberkati, saudara. Terlepas itu dia jahat, jahatnya urusan nanti lagi. Ada lagi hukumannya sendiri, menabur kejahatan, ya memenuhi kejahatan. Tapi dalam hal uang, ketika dia diberkati 1 miliar, yang 500 juta dia kasihkan untuk panti asuhan.
ya Tuhan berkati tetap. Uang itu akan berlipat ganda, ya, berlipat ganda. Itu rumus universal. Itu seperti itu, saudara ya. Balik lagi untuk ikonografi dan apa Kristen pagan tadi. Ya, jangan bergantung kepada simbol dan ritual itu, karena suatu hari di masa antikristus kamu ndak. Sekarang kamu bangga-bangga, weh, pakai salib gede-gede. Begitu nanti di zaman antikristus kamu sembunyikan salib itu tuh saudara di bokongmu. Bahkan mungkin kamu nggak bawa. Tapi kalau komunitas Hagios nggak pernah bawa salib, nggak pernah bawa simbol-simbol agama. Maka di zaman masa aniaya yang bertahan adalah gereja Hagios, saudara. Kalau gereja-gereja kamu ya nggak tahan, murtad langsung kamu sama simbol aja. Takut udah. Sekarang kamu bangga bawa simbol salib gede-gede. Begitu zaman nanti antikristus kamu kapicerit semua. Nggak ada yang berani pakai simbol-simbol itu lagi. Bahkan kamu disuruh meludahi gambarnya tukang sampah yang jenggotan itu aja kamu nggak berani. Sementara kita kios sebetulnya ludahin saja. Kenapa? Oh, itu Yesus bukan, siapa bilang itu Yesus? Emang kamu tahu itu Yesus dari mana? Begitu, saudara. Iya kan? Kamu tahu dari mana itu Yesus? Nggak tahu kan? Lalu kamu suruh ludahin saja. Tetapi yang kamu tidak boleh itu menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, grupnya etis. Belum lagi aniaya, saudara. Baru ngarep-ngarep donasi. Demi donasi, dia berkata Yesusnya punya Tuhan. Kan compong ini. Ya, sudah, kelar. Makanya habis kan sekarang. Teman-teman tambah habis. Kamu lihat ya. Putih gimana Putih? Putih umurnya nggak panjang, saudara. Serius, kamu jangan nggak percaya omongan saya. Bukan kutuk. Ini pola kehidupan. Kamu rutin mati kan? Kamu rutin mati. Kamu orang baik, siapa bilang orang baik? Dia fitnah saya habis-habisan. Ya kan? Dia fitnah saya, caci maki saya habis-habisan kan? Orang yang hartanya sudah dihabiskan untuk orang miskin, masih dicaci habis-habisan, saudara ya. Dituduh korup segala macam. Mati kan? Saifuddin hancur kan? Lah, itu sih, Agustan ngutukin saya kan? Akhirnya apa, saudara? Mati kan? Bukan karena ngetutin Alkitab. Yang diketutin bukan Alkitab. Dia ngetutin sampulnya. Tas itu loh, tas Alkitab. Nggak dulu tuannya kok kejem banget, tersinggungan. Tuan compong dikentutin sampulnya aja nggak boleh. Tuannya compong, saudara, lo begitu. Agustan mati bukan karena itu. Agustan mati ya karena sakit. Kenapa, saudara? Karena dia meremehkan saya. Ketika saya mau kasih bantuan, kan nggak dikasih. Coba kalau kemarin sakit kan sudah lama. Coba kalau bantuan yang 50 juta diterima sama Agustan. Kan operasi kan sudah sembuh dia. Itu loh. Jadi jangan jangan percaya tahayul tuyul yang simbol-simbol begitu. Simbolnya nggak boleh dinodai, nanti kamu dikutuk sama Tuhan. Tuhan goblok yang begitu, saudara. Kalau kamu masih percaya begituan, ya nggak heran kamu orang-orang percaya begituan, kamu nggak beda sama orang Islam kadrun. Kalau kamu nanti jadi mayoritas, kamu kan lebih kejam daripada orang Islam. Kan sudah terbukti kan? Perang salib, pogrom, inkuisisi, kan atas nama agama Kristen kan? Black Label, ya kan? Antisemit di Jerman, kan atas nama agama. Ya, antisemit di Inggris, kan atas nama agama. Ya, hukum imperialisme. Waduh, saudara, kalau tak satu-satu ya. Kamu kan tahu, lihat. Jadi yang paling penting apa, saudara? Yang penting bukan simbol dan ritual, tapi bagaimana kamu melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Praktekkan, saudara. Simbol dan ritual itu forget it, saudara. Kamu akan disebut pengikut Kristus bukan karena ikon-ikon patung-patung rosario, tanda salib, inilah itulah salib yang pakai patung Yesus, tidak pakai patung Yesus. Itu tai semua, saudara. Bullshit semua. Kamu akan disebut pengikut Yesus kalau kamu berdiakonia dan selalu punya pengampunan di hidup. Amin.